Di tengah riuh kota yang tak pernah benar-benar tidur, di sela deru kendaraan dan langkah kaki yang terburu, ada satu sudut jalan yang tiba-tiba menjadi panggung sunyi. Di sanalah, seorang pria duduk bersila, dikelilingi oleh sekotak aran kayu, kapur, dan selembar kain lap lusuh. Namanya tidak terkenal, tidak ada papan nama, tidak ada akun media sosial, tapi lukisannya adalah legenda kecil yang hidup dari mulut ke mulut. Setiap pagi, ia datang di lebih awal dari petugas kebersihan. Ia memandangi aspal seperti kanvas raksasa, lalu mulai melukis. Bukan gambar bunda, bukan wayah manusia, tapi ilusi bahkan optik yang menipu mata dan mempermainkan pikiran. Hari itu, ia menggambar sesuatu yang baru lubang besar mengganda di tenda trotoar. Ia perhitungkan bayangan, sudut cahaya, dan tekstur retakan dengan teliti. Perlahan tapi pasti, lubang itu terbentuk, walau hanya dari aran kayu dan debu jalanan. Saat matahari mulai naik, karyanya selesai. Dan seperti sihir, orang-orang dia melintas berhenti. Seorang anak kecil menggenggam tangan ibunya erat, takut melangkah. Seorang pria lanjut usia mundur perlahan, berpikir trotoar runtuh. Bahkan seekor anjing yang sedang jalan pagi tiba-tiba berhenti menggegon, ekornya masuk di antara kaki, bingung harus melompati atau tidak. Pelukis itu hanya tersenyum, ia tidak mengatakan apa-apa, tidak menjelaskan. Ia hanya duduk dan mengamati. Bukan ketenaran yang dia cari, melainkan momen-momen kecil seperti itu, ekspresi terkejut, tawa heran, atau bisik-bisik kagum dari orang yang baru saya tertipu. Namun, sore harinya, hujan tidak turun, tapi sesuatu lain yang menetes rasa bersalah. Seorang gadis remaja hampir terjatuh karena menghindari lubang yang ternyata ilusi. Seorang tukang oik marah karena penumpangnya telat naik akibat kebingungan. Pelukis itu termenung, ia hanya ingin menghadirkan keajaiban, bukan kebingungan. Tapi bukankah keajaiban kadang memandu membingungkan? Ia berdiri perlahan berjalan ke sebuah tong di air milik warung di sebelah. Mengambil seember air, lalu berdiri menghadap lukisannya sendiri. Ia diam sejenak, seperti seorang ayah memandangi anaknya yang harus pergi. Lalu, dengan gerakan pelan dan pasti, ia menyiramkan air itu. Aran larut, garis-garis mulai hilang, dan lubang itu pun tertutup kembali menjadi aspal biasa. Beberapa orang yang melihatnya tampak kecewa, tapi banyak juga yang menggaguk pelan, seolah mengerti. Ia tidak berkata-kata, hanya menatap hasil karyanya yang kini tinggal sisa debu dan basah. Lalu ia pergi, membawa kotak arannya, melangkah pelan tanpa menoleh. Besok, ia mungkin akan kembali membuat timbatan palsu di atas sonda yang tak ada. Atau tangga menuju langit yang cuma ilusi. Tapi hari ini, ia telah menjidatkan kita bahwa tidak semua yang kita lihat adalah kenyataan. Dan kadang, dalam dunia yang penuh tipu daya, seseorang justru menyiram karyanya sendiri demi keliuran. Karena kadang, seni bukan hanya soal apa yang kita buat, tapi juga soal kapan kita rela melepaskannya.